Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Karin Kalistan Yasani, NIM 170461201066. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang biografi perusahaan kopi kapal api. Sejak produk kapal api diperjualbelikan, produksinya selalu berinovasi untuk menciptakan kopi yang berkualitas dan banyak diminati masyarakat luas. Hingga sampai saat ini, kopi kapal api memiliki banyak varian dan tersedia dalam berbagai ukuran kemasan. Kopi kapal api diproduksi oleh PT Santos Jaya Abadi, yang merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi berbagai kopi kemasan dan minuman kemasan. Kantor pusat PT Santos Jaya Abadi terletak di sepanjang Sidoarjo. Sejak mulai beroperasi, PT Santos Jaya Abadi ini telah melakukan inovasi dan memproduksi berbagai kopi kemasan dengan kualitas terjamin dan memiliki cita rasa yang khas. Kopi kapal api telah ada sejak zaman penjajahan Belanda datang ke Indonesia. Sebelumnya, perusahaan kopi kapal api didirikan pada tahun 1927. Tiga orang bersaudara, yaitu Go Solot, Go Bidong, dan Go Sobin, mendirikan pabrik penggorengan kopi di kawasan Pabean, Surabaya, dan menghasilkan produk unggulan yang diberi nama kopi bubuk Hap Hojan. Kemudian produk kopi tersebut dijual berkeliling kampung dan di sekitar Pelabuhan Tanjung Perak dengan sepeda ontel. Ketiga anak dari Go Solot, yakni Sudomo atau pimpinan PT Santos Jaya Abadi, Indra dan Sutikmo, turut membantu memasarkan produk kopi tersebut. Kebanyakan dari pelanggan kopi bubuk Hap Hojan merupakan para pelaut dan orang-orang berlalu lalang di sekitar pelabuhan. Karena hal inilah yang menginspirasi Sudomo untuk membuat perusahaan kecil yang memproduksi kopi dengan lambang kapal api yang mencerminkan sebuah harapan baru, semangat juang, dan kemajuan teknologi. Pada saat itu, kapal api merupakan bukti dari kemajuan teknologi dengan segala kecanggihan yang dimilikinya sehingga dianggap mewah. Kapal api sendiri merupakan alat transportasi yang dimaknai sebagai pemberi harapan baru dalam dunia perdagangan. Seiring berjalannya waktu, semakin terjaganya kualitas dan kuantitas dari produk kopi bubuk Hap Hojan tersebut, membuat perusahaan produksi ini semakin berkembang pesat. Hingga pada akhirnya, Go Solot dan kedua saudaranya membagi masing-masing pekerjaannya atau kongsi. Go Solot mendapat bagian di pabrik penggorengan kopi dan melanjutkan produksi kopi tersebut sambil dibantu oleh ketiga anaknya. Lambat laun, perusahaan kopi bubuk Hap Hojan penjualannya mengalami penurunan omset. Dan pada akhirnya gulung tikar pada tahun 1980. Akan tetapi, berbeda halnya dengan perusahaan kopi kecil yang dibuat oleh Sudomo dan kedua saudaranya, justru mengalami peningkatan sebuah keberuntungan meski perusahaan awal telah gulung tikar. Berbekal pengalaman yang Sudomo dapatkan selama membantu ayahnya berjualan kopi, sayap-sayap perusahaan kopi kapal api mulai berkembang pesat mengimbangi persaingan di dunia perdagangan, sehingga perusahaan melakukan inovasi, yang mana kopi bisa dinikmati di mana dan kapan saja dengan tetap menjaga kualitas kopi kapal api. Dengan racikan kopi yang turun-temurun, inilah yang menjadi cita rasa kopi kapal api tetap menjaga kualitasnya hingga saat ini dan mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia. Bahkan di tahun 1985, kopi kapal api melakukan ekspansi ke berbagai negara dan memasuki pasar mancanegara, diawali meninvasi produk di Arab Saudi, kemudian mulai masuk di pasar Hong Kong tahun 1987, berlanjut ke Malaysia dan Taiwan. Selain kopi yang tersedia dari berbagai macam kemasan, PT Santos Jaya Abadi juga memproduksi permen espresso candy dan permen relaksa yang hingga kini menjadi produk andalan. Hingga sampai saat ini, kopi kapal api tetap konsisten menjaga kualitas produknya
sehingga tetap banyak diminatin dan tentunya dengan harga yang sangat bersahabat. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang biografi perusahaan kopi kapal api. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.